orang kamu. Aku dengar dia berbual bahasa Mandarin. Kamu orang Cina, kan? Ya. Ada masalah? Aku juga. Jadi, Kita saudara sebangsa. Ini, ambil sedikit uang ini. Aku tahu tidak mudah hidup di negeri orang. Tapi kamu punya tangan dan kaki. Kalau berusaha, aku yakin kamu akan dapat pekerjaan yang baik. Ini, ambil. Beli makanan sendiri dan cari pekerjaan yang layak. Semoga berhasil. Apa yang kamu lakukan? Nona, bagian mana dari penampilanku? Yang menurutmu dia tunawisma? Rambutmu, wajahmu, pakaianmu. Bergumam ya. Kamu memperhatikanku sedekat itu? Bagaimana kalau jadi detektif? Biar kukatakan, aku tidak butuh belas kasihanmu. Aku tahu, kalau kamu pria. Haruskah kita menerima amal? Tapi kita saudara. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu. Aku mungkin tidak punya banyak uang. Tapi dia punya integritas. Ayah bilang padaku, kamu mengajariku untuk membantu orang, kan? Kamu tidak perlu berterima kasih. Ayahmu mengajarkan itu? Ayahmu? Bukankah sudah kubilang jangan memberi uang pada orang asing? Bukan, aku tidak butuh amalmu, oke? Kamu mengerti bahasa Mandarin? Batalkan. Lucu. Kalau tidak mau, makan saja. Dia katakan, tidak ada rasa malu dalam mengemis. Dia Islam, dan berusaha membangun bagian mereka. Itu hal yang paling menyedihkan. Ayahku juga bilang begitu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Hari ini sudah yang terburuk. Kali ini aku bertemu orang gila. Hello, Yao Heng, tutup telepon lagi. hanya Tuhan yang tahu. Ibumu membuatku ketakutan setengah mati saat menginterogasiku. Ayahku ketakutan. Jangan telepon ponselku lagi. Ibumu menyetania. Kamu tidak mengkhianatiku, kan? Hei, apa aku orang seperti itu? Jadi, apa yang sedang dilakukan ibu sekarang? Masih serius seperti biasa. Aku belum pernah melihatnya tertawa. Tapi hari ini, sepertinya ada yang mengganggunya. Dengar, aku butuh bantuanmu. Kartu kredit dan debit. Ibumu membekukan aku. Tolong carikan cara untuk menyelamatkanku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Jika aku mengirimi uang, ibumu akan tahu. Aku juga akan dibawa kembali. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Tentu, kita tidak bisa mengambil risiko seperti itu. Benar sekali. Katakan padaku, apakah ini sepadan? Ini hanya kencan buta. Bagaimana kamu bisa begitu sengsara? Ini masalah prinsip, oke? Aku baru lulus. Masih banyak masa muda tersisa. Bahkan jika kamu tidak memiliki kemampuan seperti itu. Setidaknya dalam hal cinta, aku ingin membuat keputusanku sendiri. Oh, dalam hal ini, secara mental. Aku mendukungmu 100%. Jadi, tetaplah menjadi pembara. Semoga kamu aman. Sampai jumpa. Manajer umum, saya ada pengumuman. Besak. Hasil tender proyek Pelabuhan Sheko akan diumumkan di gedung penyelenggara. Oke, apakah pidato penerimaanmu sudah siap? Ya, seperti yang Anda minta. Otoritas grup Duan di industri. Tekenken. Ini juga menggambarkan masa depan. Kesedihan dari kinerja bisnis yang lesu. Saya yakin itu akan membersihkannya. Itu bagus. Lanjutkan. Manajer umum, dari perusahaan Yuan Shou. Saya menerima undangan. Di perayaan besok. Rupanya dia mengundang grup Duan. Merayakan? Merayakan apa? Saat ini, kabar yang beredar adalah bahwa perusahaan Yuan Shou kemungkinan besar akan memenangkan tender. Itu beredar rumor. Tentu saja, ini semua hanya rumor tidak resmi. Sama sekali tidak bisa dipercaya. Tidak mungkin. Sebuah perusahaan kecil yang tidak dikenal. Apa artinya berada di puncak grup dan... Proyek Pelabuhan Sheko adalah potongan gemuk yang diinginkan semua orang di industri ini. Semua orang tahu itu potongan gemuk. Bagaimana itu bisa masuk ke mulut mereka? Tidak apa-apa. Ini yang perlu kamu lakukan. Balas. Itu disiapkan untuk grup dan...
Aku sangat berterima kasih atas pelayanannya. Beritahu mereka kamu akan datang tepat waktu. Menjerti? Menjerti. Baju surga. Sayang, bangun dan berpakaian. Pengan, ibu. Jam berapa? Penkan. Mobil Anari sudah menunggu di pintu masuk. Bangun lebih awal. Kita akan pergi ke kantor bersama. Ibu, apakah aku harus pergi? Pengan, pengan, pengan. Tiani. Kali ini, perwakilan Bibi Yun Mei. Tapi jangan lewatkan kesempatan ini. Ketika saatnya tiba, siapa yang akan membawa kejayaan terbesar bagi keluarga Duan? Aku ingin menunjukkan kepada semua orang. Jika grup dan memenangkan proyek ini, kamu juga bisa mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ibu, aku dan kakakku akan segera kembali untuk mempercayakan proyek ini kepadanya. Cukup bagus. Betapa bodohnya perkataan itu. Tanpa kakakku dan aku, dia bahkan tidak mencoba untuk maju. Otak mati atau apa? Sudah bertahun-tahun sejak kakakku meninggal. Aku belum pernah melihatmu berdiri. Tapi lihat sekarang, orang tua itu memberitahu kami. Mereka bahkan tidak memberimu kesempatan untuk bersaing. Status cabang yang rendah, itu karena ketidakmampuanmu. Kimation Otak? Jadi, dari siapa aku mewarisi geng-geng itu? Apakah ini tempat seseorang menyewa kamar? Apakah kamu ingin menyewakan kepada orang Tionghoa? Memblokir kartuku? Apa yang kamu lihat? Aku bilang, aku tidak butuh amalmu. Di depan orang yang tidak punya rumah, punya tangan dan kaki. Jika kamu mencoba, kamu pasti akan menemukan pekerjaan yang baik. Akhirnya aku menemukannya. Aku benar-benar harus berterima kasih hari ini. Hah, apa? Karena kamu pagi ini benar-benar luar biasa. Malu mengakui kesalahanku. Tidak mencoba membangun kembali hidup mereka. Sangat menyedihkan. Sekarang kita sudah siap. Lihat itu, terlihat seperti kelahiran kembali yang sempurna, bukan? Apakah kamu kesini untuk membuat masalah? Sekarang adalah hidupku. Ini adalah momen yang paling jelas. Tentu saja, aku di sini untuk masalah. Aku datang untuk menyewa kamar. Biarkan aku masuk dan melihat dulu. Apakah kamu benar-benar ingin menyewa kamar? Tentu saja. Aku fasih berbahasa. Penampilannya sangat karismatik. Dan sebagai pria, dari pahlawan wanita dalam idol, juga sempurna. Mengapa kamu meragukanku? Aku sama sekali tidak memahaminya. Banyak pertanyaan yang harus ditanyakan. Pertama, apakah pakaian yang kamu kenakan dicuri? Tentu saja tidak. Koperku penuh dengan pakaian bermerek. Tidak pernah ada yang kosong di dalamnya. Bukan. Bolehkah aku melihatnya? Apa yang kamu kenakan tidak ada hubungannya denganku. Pertanyaan kedua, mengapa kamu berpura-pura menjadi pengemis pagi ini? Apa sebenarnya pekerjaanmu? Apakah kamu punya pekerjaan? Apa aku terlihat seperti pengemis dengan pakaian ini? Tentu saja tidak. Bagi seseorang sepertiku yang memiliki takdir besar, pekerjaan atau status, itu hanyalah batasan. Kamu mengerti? Masuk akal. Tapi kamu tidak punya pekerjaan. Bagaimana kamu akan membayar sewa? Ini bukan asrama untuk pengangguran. Oke. Keluar. Aku. Keluar. Tunggu sebentar. Sepertinya aku harus mengatakan yang sebenarnya. Jujur saja. Sebenarnya, aku adalah master bela diri. Dari sekte Huashan. Dia adalah penerus ke-68.
Dunia lebih sulit dan dipenuhi dengan pengkhianatan. Guruku. Dia dikirim ke luar negeri untuk melatih keterampilannya yang tak tertandingi. Mengelilingi dunia. Di sini, aku menemukan tempat yang dipenuhi orang berbakat dan terhormat. Pagi ini, aku mulai memukul dan menendang orang di bilik telepon di jalan. Aku hampir gila karena keahlian tekniknya. Untungnya, kamu menyelamatkanku tepat pada waktunya. Kalau tidak, aku sudah mati sekarang. Harta berharga mudah didapat, tapi penyewa yang baik sulit ditemukan. Ini semua. Aku percaya ini adalah takdir terbaik. Ini takdir, Master. Kamu pikir aku bodoh? Tolong buat cerita palsu lagi. Sebenarnya, aku. Gulingkan, sapi kecil. Tolong jauhi aku sejauh mungkin. Sebenarnya, aku. Master bela diri yang mengaku sendiri. Seseorang sepertimu, kamu bahkan tidak bisa menahan satu tendanganku. Ini adalah dunia diri kamu oleh satu. Jika kamu ingin menyelamatkanku, pergilah ke toko fuhaku. Dunia diri akan lebih baik. Apa kamu mengganggu karena aku orang Tionghoa? Pernahkah kamu menonton The Smiling Proud Wanderer? Pergi sana. Apa kamu tidak punya rasa kasihan? Kamu bilang punya hati yang penuh kasih. Ayahku. Bukankah kamu mengajariku untuk menolong orang lain? Kenapa tadi pagi kamu bicara begitu baik? Munafik. 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 Saudara palsu. Seberapapun miskinnya kamu tidak akan menyewakan rumahmu ke orang gila, kan? Benar, Sung Jiji. Penilaianmu sangat tepat. Bukan karena kamu tidak punya hati. Lebih sedangnya, karena dia punya ayah yang buruk. Kenapa menyusahkan diri sendiri lagi? Benar, kan? Benar. Itu saja nasinya. Cukup enak. Aku anggap ini diet. Lakukan saja. Ayah, waktunya makan. Ayah. Nomor yang kamu hubungi sedang dimatikan. Malam ini, aku tidak akan tinggal di sini. Jangan khawatir, cuaca dingin musim dingin tidak menakutkan. Tidurlah. Tidurlah. Suami. Suami, kamu baik-baik saja? Suami. Tolong, tolong, tolong. Aku bisa bicara bahasa Mandarin. Aku minum alkohol dan selesai. Aku kalah taruhan. Bawa aku pulang. Pulang. Pak, aku tidak tahu di mana kamu tinggal. Bagaimana aku bisa membawamu pulang? Aku tidak tahu. Suami, aku sudah cukup sial hari ini. Apa kali ini kamu memintaku untuk menginap di sini? Hanya sedang bersih. Itu saja. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang. Bawa aku pulang.
Aku. Seperti melihat orang mati tanpa menolong mereka. Itu manusia? Tapi di mana kantor polisi? Bawa orang itu dulu. Ada orang di sana? Ada orang di sana? Tolong, ada yang bisa bantu? Ayah. Ayah, kenapa minum banyak lagi? Ayah. Tidak, kamu. Minum air. Aku tidak minum. Berbaring, berbaring, dan santai. Berbaring, berbaring, dan santai. Sanggeu. Aku tidak sengaja berbaring. Aku tidak berjudi lagi. Oke, cukup. Hei, apa yang kamu lakukan di luar? Masuk ke dalam. Usir aku lagi. Aku akan memberimu kesempatan. Hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Aku hanya datang untuk melihat keadaan ayahmu. Apa baik-baik saja? Mereka bilang sesama warga negara harus saling membantu. Tidak seperti orang lain. Tapi ketika waktunya tiba, apa yang sebenarnya akan mereka lakukan? Aku pergi. Hei. Apakah kamu benar-benar tidak punya tempat tinggal? Ada lagi? Apakah kamu punya uang untuk bayar sewa? Tidak. Tidak. Kaget. Aku mungkin miskin sekarang. Tapi dalam hidup, aku tidak pernah menyangka akan berakhir tanpa uang sepeser pun. Tapi bagiku, masih banyak harta yang tidak tergantikan. Kecantikan. Kepribadian yang cerah dan kesetiaan. Semua ini masih ada. Selamat tinggal. Tunggu. Jika kamu kasihan padaku, sama sekali tidak perlu. Bahkan hidup di jalanan. Aku tidak memohon pada siapapun. Kamu yang menentukan hidupmu sendiri. Benarkah? Dalam cuaca dingin yang membekukan ini, aku sudah lama memikirkan untuk membawamu ke rumahku. Aku tidak keberatan menyambutmu. Tapi mulai besok, toko ini, kamu harus ikut bertanggung jawab. Tentu, itu bukan masalah. Tapi, tanggung jawab toko. Apa? Keluarga kami punya toko coklat. Hampir semua produk coklat. Kami produksi dan jual sendiri. Selain itu, ke kafe terdekat. Juga tersedia pengiriman. Bahan utama coklat adalah kakao. Pohon kakao dalam bahasa Yunani. Artinya makanan para dewa. Jadi coklat. Sama dengan mimpi kebahagiaan. Coklat hanyalah gula. Itu juga bukan sekadar hidangan penutup. Ini adalah seni kuliner dan pengalaman gourmet. Dan ini adalah bidang studi yang mendalam. Rasa pahit. Keasaman yang sedang dan manis yang harus terjalin dengan indah. Di sana, aroma yang nikmat seperti rempah. Meleleh perlahan di lidahmu. Menuju rasa yang kaya dan mewah. Rasa ajaib yang menyublim. Bagiku, itulah rasa cinta.
Aku mengerti. Kamu? Kita sudah berbicara panjang lebar tentang prinsip cinta. Kamu adalah gadis yang tangguh dan kasar. Mungkin lebih baik dikatakan begitu. Aku tidak akan menertawakanmu. Apa? Sudah kubilang, kamu sama sekali tidak baik. Gayanya ketinggalan zaman. Bahkan tidak punya pacar. Aku sama sekali tidak terkejut. Aku punya pacar. Apakah dia buta? Maaf. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Pria normal bisa jatuh cinta padamu. Apa? Aku tidak mengerti. Apa tidak ada yang suka aku? Atau kalian buta? Akan kutunjukkan padamu. Tembaga, Pacarmu tidak buta, kan? pacarku orang Tionghoa. Selebriti gitu? Terlihat cukup bagus. Gak apa-apa. Berurusan dengan ahli bela diri berarti menghargai kesetiaan dan kasih sayang. Itu orang. Jadi pacarku. Kurasa kamu tipe yang peduli isi dalam daripada penampilan luar. Dia orang yang sangat luar biasa. Untuk mereka berdua, itu dia. Ini. Dengan begitu, kamu akan kena petir. Diam. Aku tidak butuh persetujuanmu. Untukmu, bos. Dia lupa gimana soalnya. Benar, bos. Apa yang kamu lakukan? Lihat. Duduk di restoran. Ini pacarku, Ouyang Hao. Apa kita janjian ketemu di sini? Sudah kubilang aku kesini untuk mengantar paket. Aku. Sudah berurusan dengan dia. Jadi kenapa dia di sini? Itu namanya telepati, tahu? Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Aku ingin memberimu kejutan. Aku yakin dia akan senang melihatku. Itu pacarmu? Aku tahu aku berbohong. Kamu lihat itu? Apa yang kamu lakukan? Sempurna, wanita kaya dan cantik. Kuan. Kenapa kamu di sini? Ini masa lalumu? Diam. Ouyang Hao. Hari ini aku akan lakukan. Apa yang terjadi padanya? Kamu bilang sibuk sekolah. Aku setuju jadi anak manja. Dia gadis yang bijaksana. Aku sangat mempercayaimu, jadi mengapa? Mengapa? Kamu kira percayaan padaku dan selingkuh? Betapa bodohnya aku. Kuan. Sebenarnya, aku ingin memberitahumu hal ini. Katakan apa? Di depannya. Aku hanya masa lalumu, kan Ouyang Hao? Ouyang Hao. Kau tidak tahan. Pergi ke neraka. John Kuan. John Kuan. John Kuan. Tiani, pidato yang kutulis untukmu. Kau ingat? Ya, aku ingat. Tunggu sebentar. Pidato seperti apa? Jangan terlalu banyak melakukan gerakan dramatis. Hari ini, kita hanya pemeran pendukung. Nanti, aku bisa tahu siapa pemeran pendukung dan siapa pemeran utama. Sekarang giliran kita, Tiani, untuk maju. Bagaimanapun, Yumbai dan yang lainnya, aku yakin kau akan memenangkan proyek ini. Jika itu terjadi,
Apapun situasinya, teruslah maju. Ada begitu banyak orang, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kau siap? Aku tahu apa yang harus kulakukan. Pastikan kau lakukan yang baik. Oh, yes. Jangan khawatir, semuanya tergantung padamu. Sebelum mengumumkan hasil, pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua kelompok yang berpartisipasi. Semua yang hadir hari ini adalah elit di industri properti. Pelatihan Shakau adalah masa depan Shenzhen. Menurutku, Shenzhen juga merupakan pusat perdagangan penting. Ini juga merupakan keajaiban besar di industri properti Shenzhen. Tidak, nak, aku tidak bisa menunggu lebih lama. Di antara ratusan penawaran, satu saran adalah, ini menonjol, mencapai tingkat yang sangat mengesankan. Jadi, saya akan membuat pengumuman berikutnya. Jika kamu tidak kembali sekarang, akan terlambat. Dalam proyek renovasi pelabuhan Shekou, yang sangat menonjol adalah selamat kepada perusahaan Yuanzhou. Hari ini, pekerjaan renovasi di pelabuhan Shekou secara resmi akan berada di tangan Anda. Perwakilan dari pemenang tender, tolong sapa mereka. Siapa dia? Apa yang terjadi? Siapa ini? Halo semuanya, nama saya Duan Tianyi. Pada momen bahagia ini, ketika dan grup memenangkan tender, izinkan saya mengucapkan beberapa kata sambutan. Terima kasih. Tolong turun. Cepat turun. Ini bukan grup Anda. Bawa dia pergi. Turun, 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 turun. Bos, jangan lakukan hal bodoh. Kamulah yang bodoh. Siapa yang menyuruhmu begitu nekat? Luar biasa. Tidak apa-apa menangis. Memalukan. Baru saja aku membanggakan diri di depanmu. Selanjutnya, aku melihat pacarku memeluk orang lain. Aku satu-satunya kekasihnya. Itu yang kupikir. Aku tidak menyangka dia sudah melupakan aku. Aku selalu tidak fokus. Aku lupa makan siang di sekolah. Setelah kelas, aku lupa tas, dompet, buku catatan, ponsel. Aku kehilangan semuanya. Tidak mungkin kali ini. Aku tidak pernah menyangka akan kehilangan. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Baru saja, aku telah menyuntikkan energi sejati ke dalam dirimu. Dalam suasana hati itu, dia mencampurkan teknik telapak luka yang telah biasanya selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, penyakit atau masalah apapun, aku tidak akan menyakitimu. Cukup efektif. Hampir sampai. Tunggu sebentar. Buka mulutmu. Aku. Ini coklat. Ini adalah produk berteknologi tinggi lainnya dari sektor kami. Mushin Maru 5 tahap. Apa yang kamu lakukan, bodoh? Ini jelas coklat. Berhenti di situ. Jangan bergerak. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu baru saja melangkah 5 kali. Mulai sekarang, kamu telah mengalami semua cinta dan benci hingga saat ini. Pada saat ini, semuanya akan terlupakan. Ini jelas coklat yang kubuat sendiri. Aku sendiri tidak tahu itu. Bodoh. Berhenti bicara. Cinta hanyalah reaksi kimia yang dilepaskan oleh otak. Dirimu sendiri. Aku sudah lupa bagaimana rasanya kebahagiaan dan cinta. Katamu itu bisa diganti dengan coklat, kan?
Bercanda. Mungkin. Ya sudahlah. Terima kasih. Izinkan aku menanyakan pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang kamu sukai dari Ouyang Hao? Aku. Kami bertemu saat berusia 15 tahun. Kami bersama selama 7 tahun. Aku mencintai segala hal tentangnya. Itu hanya kebiasaan. Kamu terbiasa dengan kebiasaanmu. Dia terbiasa memiliki Ouyang Hao di sampingnya. Setelah waktu yang lama, aku pikir itu cinta. Sebenarnya, kamu tidak benar-benar mencintai Ouyang Hao. Ketika aku melihatnya, apakah hatimu berdebar? Ketika melihatnya, apakah kamu merasa bahagia? Jika aku tidak salah, yang kamu rasakan sekarang adalah hampir seperti keengganan. Anak-anak muda, itu sedikit kesalahan. Tidak apa-apa, Paman Yo. Aku benar-benar minta maaf. Begitu masuk ke ruangan, aku dengar orang-orang memanggil pemenang untuk berpidato. Jadi, tidak perlu minta maaf. Situasi hari ini bukan kesalahan Tenichi. Kali ini, dan grup benar-benar siap. Dia bahkan menyiapkan pidato penerimaannya terlebih dahulu. Semua orang tahu itu. Lihat, ini memalukan. Tapi biasanya, orang-orang di kantor pusat harus berpidato. Tapi kenapa? Tenichi yang melakukannya? Row Group. Hubungan antar departemen. Benarkah begitu harmonis? Shou-san. Selamat. Sebagai senior di industri ini, melihat perkembangan Yuan Zhou, tentu saja, aku sangat senang. Terima kasih. Jika tidak keberatan, cetak biru yang luar biasa. Bolehkah aku menunjukkan padamu? Ayah. Semua. Hari ini adalah acara utama perayaan. Mengumumkan rencana kami. Akan kubagikan dengan kalian. Memimpin industri secara keseluruhan. Memiliki kekuatan untuk memajukan perkembangan. Mari kita saling belajar. Semua. Silakan. Semua. Proyek ini dimenangkan oleh berkat rencana desain ini. Silakan dinikmati. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Inikah hasil yang kalian dapatkan? Untungnya aku tidak hadir langsung. Kalau tidak, di mana wajah lamaku? Ayah, pertama-tama, tolong tenang. Apakah kamu sudah menyiapkan teh ginseng untuk orang tua? Kamulah yang butuh teh ginseng. Ini disebabkan oleh Tenichi. Dan sekarang semua orang tahu. Sekarang grup dan tidak mendapatkan apa-apa. Jika grup dan memenangkan tender. Benarkah? Haruskah kita serahkan kepada Tenichi? Industri konstruksi domestik sedang booming saat ini. Mengapa grup dan yang sudah lama berdiri? Kamu tertinggal? Tahun ini, mengapa kamu memilih proyek paling penting ini, perbaikan keran? Apakah aku melewatkan kesempatan yang begitu besar? Ki-chan,
Kamu bertanggung jawab atas 6 cabang grup Duan. Tentang situasi ini, apa pendapatmu? Ayah. Aku adalah ketua dan sedang duduk di rapat. Ayah. Tidak, ketua. Produk yang baru dirilis. Semuanya memiliki masalah desain. Aku pikir begitu. Tapi jika ingin cepat mengejar, cari desainer terkenal. Berkolaborasi dengan adalah cara tercepat untuk membuat karya signature kita. Aku sangat setuju dengan pendapat Kichang. Sekarang di Cina, desainer paling terkenal. Aku pikir itu Master Ruan. Tentu saja, tidak hanya di Cina. Reputasi di luar negeri juga sangat luar biasa. Jadi, Carrier Master Nguyen Berbekara sendiri. Dia adalah salah satu desainer yang paling kuhormati. Aku juga sudah bertemu Master Nguyen beberapa kali. Tapi kali ini, aku melewatkan kesempatan yang begitu luar biasa untuk mempertahankan hubungan bisnis dengannya di masa depan. Apa yang harus kulakukan? Aku sudah berbicara dengan masterku. Aku ingin memperkenalkan denganku kepada putrinya. Tolong selesaikan dengan cepat. Ayah, masalah ini tidak bisa dijadwalkan dalam waktu dekat. Aku pikir begitu. Dengaku, Jia. Apa yang terjadi pada dengaku? Ini situasinya. Dengaku bertemu dengan putri sulung keluarga Min. Begitu mendengar kau membuat janji. Daripada mengikuti janji orang lain, aku lebih memilih menyanyiakan masa mudaku. Berpikir dan mengambil segala langkah yang mungkin. Dan kabur? Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia. Apa ini benar-benar terjadi? Ketua, aku akan menghubungi dengaku secepatnya. Ada kabar sekarang? Mereka menjual coklat. Tidak ada toko bos di sini, jadi jual sesuka hatimu. Aku dari keluarga Duan. Ada apa sih, Mbak? Kenapa kau menyia-nyiakan masa mudamu di sini? Lupakan, terserah. Kebahagiaan adalah yang paling penting. Jual coklatmu sesuka hatimu. Coklat, coklat. Toko bos tidak ada di sini, lakukan sesuka hatimu. Tolong jual coklat sesuka hatimu. Tidak ada toko bos di sini, jadi jual sesuka hatimu. Coklat, coklat. Halo, selamat datang. Paman Song, itu kau. Di mana kuan-kuan kita? Ya, kenapa dia? Bisa aku serahkan toko ini ke tanganmu? Paman Song, hari ini di toko terjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Ada apa? Kamu frustasi? Tidak, sama sekali tidak. Kenapa mendengar omong kosong Duan Tianle? Dia tidak serius sebentar pun. Selalu penuh dengan kebohongan. Siapa yang memberinya hak untuk menilai perasaanku? Itu benar. Aku suka Ouyang. Ouyang hanya sementara tersesat. Dia masih peduli padaku. Kalau dia peduli, Ouyang, telepon aku dan minta maaf. Bukannya kamu mau? Ouyang Hao. Ouyang Hao. Paman Zhong. Kenapa ganggu Guan-Guan? Coba ganggu dia lagi. Ketua, mencari tahu alasan kekalahan ini. Menurutku ini masalah mendesak bagi kita. Secara pribadi, aku tidak berpikir ini benar-benar kegagalan di pihak kita. Mungkin ada yang memanfaatkan kesempatan ini. Silakan lanjutkan. Yuanzhou Society adalah dari perusahaan kecil yang tidak dikenal, tiba-tiba menjadi sorotan industri. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Di sebuah pesta, aku melihat cetak biru mereka. Tidak ada masalah, aku tidak bisa menemukannya. Ketika kita melihat kembali gambar kita, pasti ada kemiripan dalam kecerdikannya. Kalah dari perusahaan kecil. Tentu saja agak mengejutkan. Daripada berspekulasi dan membuat klaim tanpa bukti, kita harus melihat kekurangan kita sendiri. Cichen, untuk sementara, bukti konkretnya adalah tidak ada. Tapi Pak Ketua,
Aku secara resmi meminta penyelidikan menyeluruh atas masalah ini. Silakan lanjutkan penyelidikan. Tapi jangan terlalu berisik. Aku menawarkan untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Kamu fokus pada pekerjaanmu. Masalah ini penting. Yunmei, kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya. Aku mengerti. Jadi, rapat hari ini selesai. Mohon berhati-hati. Meishin, kenapa kamu terburu-buru? Lapor ke orang tua? Aku tidak terburu-buru. Bagaimanapun, bisnis perusahaan selalu. Anda yang selalu memegang kendali, Nona. Ini dikelola oleh saya dan Kisho. Ini hanya cabang. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa bersaing denganmu untuk posisi manajer umum. Meishin, kita keluarga. Kantor pusat dan cabang sama pentingnya. Aku tidak pernah membedakan keduanya. Ya, Beban kerja mungkin sama. Tapi di pikiran kakek, bobot kita. Bukankah sama? Bisa dibilang, kita adalah cabang. Jujur saja, kita sedang disingkirkan dan diabaikan. Kakek, karena aku sangat menyukai dengakumu. Selama kamu mengawasi bisnis, bukankah harta kekayaanmu pada dasarnya milikmu? Meishin, semua komentar sarkasmu. Kamu pikir itu menyenangkan? ja, Masin. Kakakmu bilang, diam. Apa aku mengatakan hal yang buruk? Benar-benar di bawah keponakanku. Kamu ingin hidup. Dan Neizib Dengaku masih belum diketahui. Air jauh tidak bisa memadamkan api dekat. Seorang tua, Bapak surgawi kita, bahkan jika dia setuju untuk membiarkannya berkencan dengan putri tertua keluarga Ruan, siapa yang akan memainkan peran utama di masa depan? Belum tahu. Ume Kokoro, kamu benar, kakak. Kamu. Hati-hati, manajer umum. Aku akan menanganinya. Ini, minum seteguk air. Dua paman, mereka selalu menganggapmu merepotkan. Sekarang dengaku sudah tiada. Mereka semakin berani. Jangan khawatir tentang itu. Dengaku ini. Meskipun orang tua seperti kamu menyukainya, aku tidak tahan ketika seseorang bermain petak umpet seperti ini. Bahkan jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan jika dia kembali, apakah orang tua itu akan memaafkanku? Itu masalah lain. Dia bukan satu-satunya di keluarga Duan. Jika dia tidak mau melakukannya, tidak apa-apa. Banyak orang yang ingin mengurusnya. Terima kasih. Manajer umum, kekayaan dan statusmu. Dan Asma, jangan marah. Hello. Apa? Menjadi. Manajer umum, aku menemukan dengaku. Di mana dia? Dia melarikan diri ke luar negeri. Apa? Ini? Bajingan itu. Manajer umum, untuk melarikan diri. Dia benar-benar melarikan diri ke luar negeri. Dia tidak menganggap aku, ibunya, serius. Dia tidak mengerti kesulitanku. Apa gunanya anak ini bagiku? Apa gunanya dia? Manajer umum. Manajer umum. Halo, apakah ini pusat darurat? Manajer umum. Oh Uyang, aku akan pergi, tunggu sebentar. Ayah,
Aku lupa kunciku. Kamu minum lagi? Pernahkah kamu puas? Aku tidak puas. Kenapa kamu minum lagi? Aku tidak puas. Hong Tao. Utang minum dan judimu. Berhenti membuatku menanganinya. Aku adalah anakmu, bukan ibumu. Kamu bilang kamu berubah. Kamu bilang kamu berubah. Berapa kali aku sudah mengatakannya? Jika ada bukti rekaman, ada lebih dari 800. Ya. Aku yakin kamu merasa kesal hari ini. Sulit juga bagiku. Kenapa kamu tidak membiarkanku beristirahat sebentar? Tidakkah kamu membiarkanku menangis di pelukanmu sebentar? Sayang, jangan bicara apa-apa. Ketika ibuku masih hidup, kamu tidak seperti ini. Karena kecintaanmu pada dessert, toko ini dibuka. Rasa tanggung jawabmu, itulah mengapa aku bisa hidup dengan bebas. Kenapa? Semuanya berubah sejak ibumu meninggal? Ayah, apakah kamu menyiksaku? Sayang, jangan bicara seperti itu. Apakah ini menyakitimu? Apakah karena aku menyebabkan kematian ibuku? Benar, kan? Kuang Kuan. Halo, Ouyang. Bertemu? Sekarang. Karya ayahmu. Tidakkah kamu tahu? Ayahmu datang menemuiku. Tanpa mendapat apapun, dia langsung memukulku. Kamu. Ayahmu datang menemuiku dan memukulku? Mungkin aku memukul diriku sendiri? Setelah memukulnya, dia tiba-tiba, dengan nada memohon, berubah. Aku harus berdamai denganmu. Dia bilang setidaknya, kita harus berdiskusi. Kamu benar. Karena kita sudah bersama selama 7 tahun. Jika ingin putus, seharusnya dijelaskan dengan jelas. Yang mengundangku malam ini. Untuk putus, kan? Bejiku, bersamamu. Sudah menjadi kebiasaan. Bertemu denganmu. Nonton film bersama. Hal-hal seperti pasangan. Melakukannya semua adalah kebiasaan. Tapi perlahan. Ini bukan berasal dari cinta. Hanya kebiasaan. Aku sadar aku lelah dan kelelahan. Seiring waktu berlalu, perasaan itu memudar. Cinta memudar. Kamu menjadi? Dia benar. Pria itu, begitulah cara aku memikirkannya. Sebenarnya, putus bukanlah hal yang buruk. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki diri. Itu juga bagus. Benar. Apa yang harus diperbaiki? Gaya dan pakaian biasa. Sama sekali tidak jantan.
Dia juga memiliki temperamen yang pendek dan tajam. Meskipun gerakan dan ekspresi wajahnya berlebihan, aku bahkan tidak menyadarinya sendiri. Feminin. Bahkan tidak ada jejak keanggunan. Sebagai mantan pacar, aku tidak ingin kita terus berpacaran seperti ini. Baik dan tenang. Gadis yang kulihat di toko hari ini. Hal. Oh Yang Hao. Dulu kamu. Sisi ceria dan santaiku. Kamu bilang itu favoritmu. Ada apa? Bagian yang pernah kusukai. Apakah itu mengganggumu sekarang? Wan, aku pikir kamu harus memikirkan alasanmu. Aku tidak ingin melihatmu terus hidup seperti ini. Jika kamu menyukai seseorang, kamu harus memikirkan sisi baiknya. 1000. Kamu bisa menemukan puluhan ribu. Jika kamu mulai tidak menyukainya, bahkan bagian yang pernah kusukai, menjadi kekurangan. Oh Yang Hao, kamu memutuskan denganku. Memutuskan itu untuk kebaikan sendiri. Tidakkah kamu pikir itu munafik? Kamu sudah dirimu sendiri. Aku menganggapnya sebagai mantan pacarku. Dia secara sepihak memutuskan untuk putus. Mengapa? Mengapa kamu mengatakan ini sekarang? Maaf. Aku tidak pandai dalam putus. Ada yang jago putusin hubungan? Tambahkan perpisahan di resume kamu. Sebagai keahlian khusus. Ada yang nulis? Udah cukup. Aku yang bayar makan ini. Kamu gak bisa putus dengan damai. Tapi bikin aku menyesal. Mulai sekarang, kalau ketemu aku di jalan, tolong pura-pura gak kenal. Ke papa. Tunggu dulu. Sejak kapan kamu mulai benci aku? Atau mungkin dari awal kamu gak suka semua yang aku bilang sebelumnya? Apa itu bohong? Tentu aku suka. Tapi, buatku, cinta itu kayak tumble timer. Kelihatannya kayak alat kan? Benar, detik demi detik. Berputar ke stop. Dan akhirnya, berhenti. Aku juga nggak tahu. Tapi sekarang, apa yang benar-benar aku rasakan di hati? Aku nggak berniat sembunyiin. Dulu, aku itu orang yang bodoh tapi jujur. Meski bingung, tetap bertahan. Aku suka cara kamu yang teliti dan rajin. Aku pernah tertarik sama kamu. Tapi kamu... Kamu, siapa sih kamu? Bodoh dan konyol tapi lucu banget. Kejujuran, ketekunan, dan ketulusan dalam hidup itu kebajikan. Ketelitian itu warisan keluarga. Aku nggak ngerti. Meski kamu berusaha buang aku. Memutarbalikkan yang benar dan salah, itu bodoh. Itu yang aku bilang. Tanpa kamu, nggak ada yang tersisa di kuan-kuan. Berapa lama lagi kamu mau menyiksaku? Hanya untuk orang yang membosankan ini. Apakah kamu akan meninggalkanku? Aku punya uang, rumah. Aku punya mobil dan tabungan. Tapi untukmu, kamu bisa melepaskan semua itu. Dengan kata-katamu, aku akan mengorbankan hidupku untukmu dalam sekejap. Tolong katakan padaku, bagaimana aku bisa memenangkan hatimu? Aku tidak perlu berkata lagi. Di depan orang yang membosankan ini, jangan katakan apapun lagi. Cinta tidak memegang sebutir pasir, asalkan kamu berjanji padaku. Percayalah padaku.
Mulai sekarang, memberimu kebahagiaan seumur hidup, membuatmu melupakan mantanmu. Ayo ikut denganku. Ayo pergi. Bagaimana menurutmu? Aku membantumu menyelamatkanmu kan? Kurasa aku bereaksi dengan baik saat itu. Dia pasti benar-benar mengira aku mengejarmu. Iya, Bapak. Aku pikir begitu. Saudara yang baik tidak akan mengatakan apapun lagi. Ajak aku makan enak. Siapa yang butuh bantuanmu? Apa aku bilang butuh bantuanmu, Duan Tianhe? Kamu senang melihatku malu? Kenapa aku mengikutimu kemana-mana? Kenapa kamu menghalangiku untuk putus dengan orang lain? Zonggong Guanyin. Zonggong Guanyin. Zonggong Guanyin, tunggu aku. Zonggong Guanyin. Tunggu aku, ya? Zonggong Guanyin. Zonggong Guanyin. Zonggong Guanyin. Tunggu aku, Zonggong Guanyin. Turun salju, Jonggong. Kanon. Zonggong Guanyin, lihat, turun salju. Turun salju, lihat, turun salju. Zonggong Guanyin, bisakah kamu berhenti berisik? Aku melihatmu menangis 2 kali hari ini. Hari apa hari ini? Gerhana bulan? Saat putus, kamu seharusnya kuat. Kenapa kamu menangis lagi? Zonggong Guanyin, aku kasih tahu. Aku akan ajarkan kamu jurus rahasia. Pulang dan ambil kertas. Maaf sudah membuatmu tidak bahagia hari ini. Tulis semuanya. Pulang dan nyalakan api. Meski sebenarnya, tidak apa-apa. Sembunyikan di salju. Semua masalah, aku jamin semua kekhawatiranmu akan hilang. Tolong, berhenti menangis. Tolong. Akhirnya turun salju. Aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Tahun lalu, kita memutuskan untuk melihat salju pertama tahun ini bersama. Meski aku berjanji. Tak disangka, hari ini adalah ternyata hari peringatan putus kita. Apa yang dia katakan tidak adil. Kita bertemu saat berusia 15 tahun. Aku sudah membuat rencana. Saat aku berusia 20 tahun, aku berencana memakai gaun pengantin putih bersih, lalu masuk gereja bersamanya. 35. Pada usia 2 anak cantik lahir. 45. Pada usia sukses di pekerjaan. 55. Pada usia pensiun. 65. Pada usia menjadi kakek nenek. Apa kamu robot? Kenapa aku memutuskan hidupku seperti ini? Aku harus. Jadi, saat kamu bertemu dengannya di usia 15 tahun, aku melihat kekurangan karakternya. Teguh putus. Sebelum aku berusia 25, dapatkan pacar baru. Jika kamu membangun hubungan baru. Bagaimana? Itu ide yang bagus, bukan? Untukmu. Apa yang kamu tahu? Pernahkah kamu serius merencanakan hidupmu? Seperti kamu? Backpacker yang hanya tahu traveling mandiri. Kamu tidak pernah berencana hidupmu. Hah? Siapa? Apa aku bilang aku cuma backpacker? Aku. Hidup harus direncanakan dengan hati-hati. Karena di dunia ini, karena aku tidak sendirian. Aku punya ayah. Hari ini, ayahku. Dia menghadapi Ouyang Hao untukku. Aku salah paham dengan apa yang dia katakan. Aku mengatakan banyak hal yang seharusnya tidak aku ucapkan. Hari ini, Paman Zhong pergi menemui Ouyang Hao karena aku yang menyuruhnya.
Aku tidak sengaja melakukannya. Karena kamu berbicara terlalu keras. Tidak sengaja. Aku mendengarnya, dan aku tidak mendengar yang lain. Hanya, aku dengar kamu penyebab kematian ibumu. Kamu mendengarku dengan benar. Aku pernah merawat ayahku dengan baik. Aku hampir lupa janjiku. Karena memang kesalahanku ibuku meninggal. Di ulang tahunku yang ketiga, toko kami baru saja buka. Orang tuaku sibuk. Potongan terakhir kue coklat sudah habis terjual sampai. Aku menangis dan merengek karena tidak punya kue ulang tahun. Aku berlari ke depan. Untuk menenangkanku, ibuku pergi membeli kue. Aku terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Istri. Istri. Ibu, ibu, Istri. Jadi aku tidak pernah merayakan ulang tahun seumur hidupku. Ulang tahunku. Karena hari ini juga adalah hari kematian ibuku. Mungkin kamu tidak tahu ini. Seperti kamu, kedua orang tuamu masih hidup. Bagi mereka yang hanya ingin menjelajahi dunia, lautan yang luas dan langit, mungkin itu adalah mimpi. Tapi kenyataannya, duniamu adalah dunia yang luas dan bebas. Duniaku mungkin terlihat tak berujung. Tapi kenyataannya, itu adalah sangkar yang tak terlihat. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Tidak ada jalan keluar darinya. Tidak ada omong kosong bela diri. Mari kita putar kebohongan yang tak berujung. Apakah aku dari sekte Huashen atau sekte Xiaolong Nu? Tangkap bola salju raksasa ini. Gimana kamu bisa tertawa pada saat yang sama? Ya, Kak, aku tidak berniat untuk berduka terlalu lama. Aku sangat berpikiran terbuka. Hari-hari bahagia, hari-hari tidak bahagia. Mengapa membuat dirimu tidak bahagia? Ini dia. Pulang dan ambil selembar kertas. Penyebab ketidakbahagiaan. Tulislah semuanya. Pulang dan nyalakan api. Selembar semuanya, tidak apa-apa. Sembunyikan di bawah salju. Besok pagi, ketika aku bangun, semua masalah, semua kekhawatiran, seharusnya sudah hilang. Seperti kamu, para bakar yang hanya tahu bagaimana bepergian sendiri. Kamu tidak bisa melakukan itu, kan? Mungkin kamu juga tidak mengerti. Kedua orang tua masih hidup dan baik-baik saja. Aku ingin menjelajahi dunia. Mungkin lautan yang luas dan langit adalah mimpi. Ayah, Kuang-kuang. ayah. Kenapa kamu belum tidur?
Kuan, lihat. Tidak peduli seberapa buruk keadaannya. Ayahku, dengan manisnya yang dibuat khusus untukmu, semuanya akan meleleh. Rasanya ini adalah, aku buat ini khusus untukmu. Tidak ada gunanya kalau orang lain punya uang. Jangan sekali-kali berpikir untuk makan sesuap pun. Kamu adalah putriku. Harta paling berhargaku. Ayah. Maaf. Hari ini kamu membelaku. Aku tidak menyangka. Aku berpikir, Kuan, ayahmu tidak berguna. Cara kikuk ini, hanya ini yang bisa menyelesaikan masalah. Putus dengan pria jahat itu. Kamu mungkin akan menemukan seseorang yang lebih baik. Putriku tiada duanya di dunia ini. ayah. Aku akan menemukan seseorang yang lebih baik. Aku percaya itu. Bahkan jika akhirnya tidak menemukannya, tidak apa-apa. Aku punya ayah yang hebat. Aku tidak takut apapun. Sekarang giliran ayah yang takut. Ayah, dalam hidup ini, aku tidak ingin mendengar omelanmu terus-menerus. Siapa yang mengomel malam ini? Maaf. Halo, ini adalah kediaman Duan. Halo. Ini Tianlei. Tino, Apa rumahmu baik-baik saja? mengapa kamu meneleponku sekarang? Nyonya Jia, Apa yang terjadi pada ibuku? istrinya telah meninggal. Pangeran. Di mana pangeran? Pangeran. 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 Kuan. Seki Hiroshi. Nakaseki Hiroshi. Nakaseki Hiroshi. Seiki Hiroshi, Camarilla Sebenter. Ada apa? Hey Ao. Dia menghilang begitu pagi. Sekihiro, dia mencuri sesuatu dari rumah kita lalu kabur? Apa yang bisa dicuri dari rumah kita? Seorang master bela diri datang. Dia membalas budi lalu pergi. Sanggu. Sekarang seluruh industri properti, keluarga bantunya juga dua. Aku tahu dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Aku bertanya, kenapa kamu tidak bisa langsung menyerang? Kenapa? Kenapa kamu tidak lihat situasinya dulu? Awalnya, aku ingin kamu selamatkan muka. Tapi sekarang lihat ini. Kamu benar-benar mempermalukanku. Jangan buat keributan. Tapi kemudian, kamu tidak mendengarkan. Dan sekarang, ini hasilnya. Sekarang, aku mendengarmu. Apa langkahmu selanjutnya padaku? Sanggu Sebenter. Apa langkah selanjutnya? Kamu bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Jika ini berlanjut, lambat laun, aku akan berakhir melayani ibu dan anak itu. Teneku. Pikiran harus bekerja untuk saudaraku. Bikin merinding.
Bu, kita semua keluarga. Kenapa harus dibeda-bedakan? Kudengar kakakmu kabur dari rumah. Aku sangat ingin kamu cepat kembali. Dengarkan baik-baik. Kamu pikir itu ambisius untuk dikatakan? Kamu mungkin tidak ingin berbicara, tapi di keluarga dan jika kamu tidak membedakan, di masa depan, kamu tidak akan punya tempat tinggal. Aku bertanya, kenapa aku melakukan ini? Jika kamu punya anak kecil, agar mereka punya tanah. Cepatlah, Tuan. Ibu. 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 Dengar pulang. Sujiali. Sujiali, apa yang terjadi dengan ibuku? Nyonya, dia baru saja. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya kamu kembali. Ibu. 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 Ibu, sekarang jadi apa? Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku? Aku sangat khawatir. Kamu... Oke. Sujiali, kamu. Apa kamu menggunakan tipu muslihat ini untuk menipuku? Su melakukan ini atas perintahku. Kalau tidak, apakah kamu akan kembali? Ibu. Bisakah kamu tidak bercanda tentang hal seperti ini? Tidak, ini dengaku. Beberapa hari yang lalu, istriku benar-benar terkena serangan asma. Dia dirawat di rumah sakit. Oke, Suzy Aling. Ini bukan urusanmu lagi. Dengaku, tolong ikut aku. Kamu sudah tertipu. Sejak kapan? Jadi kamu mulai makan sambil membaca koran? Bodoh sekali kamu. Koran ini koran yang dibaca Roshi setiap hari. Aku berlangganan khusus. Hari ini, Master Gwen. Ini pujian yang besar. Pasti Master tidak akan berterima kasih. Tapi, Tidak ada gunanya membaca ini. Ini hanya teori belaka. apa yang kamu tahu? Hari ini aku akan bertemu Johei. Sudahkah kamu menghabang jinnya? Jadi kenapa kamu melamun? Semuanya sudah diatur. Rencanaku adalah sore ini harus ada kecocokan yang sempurna. Ibu. Ibu, tolong. Bisakah kamu periksa kesehatan secara menyeluruh? Jangan alihkan topik. Aku tahu tubuhku sendiri. Tapi kamu tahu tidak? Tapi Tenichi belum sampai sana. Juan Tianla. Kamu bahkan tahu tidak apa yang kamu ucapkan. Tenraku. Ayahmu meninggal muda. Kakekku juga sudah tua. Keluarga dan posisi di industri ini bergantung padaku sebagai wanita bekerja keras di luar. Kamu sudah dewasa. Ibuku, kamu benar-benar ingin melihat mereka bekerja tanpa henti seperti ini. Juga, keadaan keluarga dan kamu tidak tahu juga? Antakmu, aku tidak mengharapkan banyak dari keluargaku. Tapi tolong jangan mempermalukan kami. Aku ingin kamu melakukannya. Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, aku benar-benar mengecewakan ayahku. Itu akan menjadi penghinaan bagi leluhur keluarga Duan. Ibu, zaman apa ini? Berkhotbah. Mengungkit leluhurmu? Masih membantah. Begitu aku membicarakan soal perjodohan, kamu sudah kabur dari rumah. Hari itu, kakekku membiarkan Tianyi pergi ke pertandingan. Kamu tahu tidak kita hampir setuju? Jika aku tidak bilang akan segera kembali, aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kamu tahu tidak? Jadi, apa artinya itu? Apakah aku masih harus pergi ke pertandingan? Tentu saja.
Hai. Ada yang memesan baju ini? Wanita ini yang memesannya. Lupin? Mason? Kebetulan sekali. Bertahun-tahun berlalu, tapi kamu tidak berubah sama sekali. Dibandingkan dulu, aku juga sudah cukup tua. Ya, aku mulai menua. Baroninnya kau. Anakku sekarang sudah berusia 20-an tahun. Akulah yang sudah tua. Seolah-olah tidak ada anak. Itu yang kukatakan. Sudah lupa? Putriku sekarang sudah pertengahan 20-an tahun. Apa yang kau bicarakan? Aku ingin memperkenalkan putrimu kepada anakku yang berharga. Mason, Mason. Masih semenarik dulu. Lupa Tano. Aku berjanji pada almarhum tuan rumahmu bahwa aku akan membawa Yui bertemu Tianlei. Kenapa? Bisa melanggar janji? Menjadi. Kau selalu menjadi orang yang bisa kupercaya. Tapi sayangnya, rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Apa maksudmu? Belum tahu juga? Lihat aku. Tino. Kabur dari rumah. Apa? Nguyen Sihang adalah arsitek terkenal di dunia. Sempurna untuk keluarga kita. Jika kau menikah dengannya, ketika kau mengambil alih di masa depan, kau akan punya dukungan kuat. Berapa kali sudah kukatakan? Dia memberi kita kesempatan ini. Kita beruntung. Berapa kali sudah kukatakan, Ibu? Aku tidak suka perjodohan. Aku tidak perlu dukungan. Kau untuk anakku. Apakah kau tidak begitu percaya diri? Jah, aku tidak percaya padamu. Secara logis, aku adalah anggota keluarga Duan. Sudah jelas bahwa. Tapi mempertimbangkan hubungan kita, aku tidak berniat menyembunyikannya. Karena tendraku tidak ada di rumah. Perjodohan dari tanda. Aku ingin itu seorang gadis. Masa mudanya berharga. Menunda bukan solusi. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Aku tidak bisa tidak berada di pihakmu. Tenraku. Anak ini benar-benar tidak terduga. Jika kamu bertemu dengan tani kami, aku yakin mereka akan sangat cocok. Mason. Sudahkah kamu bertemu dengan tanai kami? Putri Lupin. Dia pasti seorang wanita. Tapi, agak tidak tepat bagi Tianyi dan Gyokuei untuk bertemu sekarang. Masalah ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, karena ini adalah rencana jangka panjang. Pertemuan dijadwalkan besok. Kamu adalah keluarga Dan. Sebagai satu-satunya penerus, aku memiliki tanggung jawab untuk mengambil alih bisnis keluarga. Sejak hari kamu lahir, ini adalah misi yang harus kamu jalani. Untukmu. Aku mengatur perjodohan ini. Tentu saja aku tahu. Lahir. Aku bukan orang biasa. Kegembiraan dan kesedihan orang biasa. Aku tidak merasakannya di dunianya. Di balik tawa, marah, dan makian. Aku ingin suatu hari nanti menjadi seperti mereka. Aku diam-diam berharap begitu. Dunia luar begitu hidup. Tapi bagiku, itu selamanya hanya akan menjadi pemandangan. Untuk mewarisi posisi keluarga Duan. Di mata orang lain. Mungkin seperti seorang pangeran yang dinobatkan saat masih hidup. Namun, tekanan dan batasan yang menyertainya. Itu diletakkan di kepala sang Goku. Ini seperti cincin emas. Dipercayakan kepada pangeran. Membawa baju besi berat. Bahkan jika sakit, kamu harus bertahan. Dia memegang pedang berat. Melalui ajaran, aku bahkan mencintai kebebasan. Aku juga kehilangan. Dahulu kala, setidaknya dalam cinta. Menjadi orang biasa. Jika kamu bisa membangun segalanya dari awal. Aku bermimpi. Kita bertemu dan jatuh cinta. Dia mengaku, dan akhirnya menepati janjinya. Perjalanan ini
seperti memasang rel kereta api. Aku ingin menggambarnya dengan hati-hati, langkah demi langkah. Tapi, sampai saat ini, terbangun dari mimpi. Panduan yang diberikan. Terima tiketmu. Aku naik kereta, duduk. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu kereta membawa mereka ke tujuan yang tidak diketahui. Dan akhirnya kereta datang. Kamu di sini. Hello. Tameng, tante, senang bertemu denganmu. Pada saat itu, sebuah panah ditembakkan lurus ke arahku. Mengenai tepat di tengah. Penembak sialan itu dipanggil Cupid. Aku menyadari. Dan di dunia ini, itu disebut cinta pada pandangan pertama. Emosi mematikan itu nyata. Aku menyadari. Eile, tante. Namaku Wan Yueng. Sangat terhormat bertemu denganmu. Hello. Yueng. Serga. Mudah, Kenneth Vincent Sergui. Ketika aku bertemu tanteku untuk pertama kali, kamu perlu memperkenalkan dirimu. Halo, Tante Wan. Aku Duan Tian. Mudah. Sangat terhormat bertemu denganmu hari ini. Ya. Ayo, duduk dan bicara. Ini dia. Aku menyiapkan sedikit teh sore di rumah. Selamat menikmati. Terima kasih. Tenreku. Beberapa hari yang lalu, kamu harus minta maaf. Maaf. Tidak, aku tidak butuh itu. Tenreku, kamu. Sekolah Arsitektur Universitas New York. Kirengar kamu lulus. Ayahnya, Ishio. Kudengar kamu sangat dekat dengan Profesor Martin dari sekolahmu. Profesor Martin? Ya, Profesor Martin. Aku kenal baik dengannya. Tante, mungkin suatu hari kita bertiga bisa makan malam bersama. Tino. Profesor Martin adalah profesor dan kamu adalah murid. Kenapa hubungan guru-murid? Maksudmu tidak ada batasan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di rumah, semuanya lebih santai. Kamu juga tidak akan tahu. Di rumah, Yuin, dengan ayahku, bisa didekati dengan cara yang ramah. Hari ini, Paman Wan sibuk dengan tugas resmi. Tidak di rumah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Master Wan sibuk bekerja. Aku bisa memahaminya. Anakku, Shio, dalam hal desain, semakin tahun, komitmennya semakin kuat. Setiap hari aku berputar-putar di cetak biru ini. Tidak apa-apa. Sebenarnya, grup Duan kami memiliki beberapa proposal proyek. Aku sangat rekomendasikan ini kepada Master Wan. Aku ingin kamu lebih memperhatikannya. Sebenarnya, perkembangan grup Duan akhir-akhir ini sudah aku lihat. Jujur saja, mengenai pekerjaan, aku tidak bisa mengambil keputusan untuk Sio. Kamu baik-baik saja. Masih banyak waktu. Mulai sekarang, mereka berdua akan sering berinteraksi. Kami banyak bicara. Kami juga akan lebih sering berhubungan. Lihat kami. Kami terus mengobrol, mengabaikan dua anak muda itu. Ya, kami terlalu terburu-buru. Tamai, apakah kamu bosan mendengar kami membicarakan ini? Tidak. Sejak kecil, ayahku, aku suka melihat mereka begitu fokus dan serius dengan pekerjaan mereka. Ketika aku mendengar nenekku mengatakan ini, aku merasa sangat dekat dengan mereka. Dia seperti anak kami. Tamae, bagaimana dengan ini? Bawa Tino. Datanglah ke rumah kami. Cetak biru ayah. Mau lihat gambar yang kamu gambar? Ayo pergi. Mengerti. Saat berlibur di California, hal pertama yang kulakukan setiap bangun pagi adalah dengan papan selancar. Langsung lari ke pantai. Tunggu ombak terbesar datang. Dan perjalananku tidak berhenti di situ. Pesona tropis, dinginnya utara. Aku sudah mengunjungi banyak negara. Aku baru kembali dari luar negeri beberapa hari lalu. Aneh. Kalau gadis normal mendengar cerita ini, pasti sudah terpesona sekarang. Meski matanya bersinar karena lapar. Kenapa dia tidak terpengaruh? Ada apa? Kenapa kamu diam saja? Aku baru saja berpikir. Apa ada yang ketinggalan kukatakan? Aku baru main piano dan terjun payung. Katanya dia dengar opera, berselancar, dan nikmati pemandangan salju. Benar kan? Pemuda kaya. Dari yang kudengar dari kalian. Sepertinya aku lupa sebutkan hal lain. Menari di klub malam. Dia menyetir mobil mewah dan ganti pacar. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Ada alasannya. Beberapa hari lalu aku. Kamu pergi kemana?
Itu tidak relevan. Aku tidak peduli dengan itu. Aku tahu persis apa yang kuinginkan. Karena manusia, aku ngerti. Aku juga manusia. Pertama kali bertemu seseorang. Kamu suka orang itu? Kami sudah tahu. Halo? Ya. Benar. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan ini. Ayah, Siapa? Siapa yang dicuri? ayah, siapa yang dicuri? Ayah, ada apa? Aku punya kabar baik untukmu. Resor baru dibuka di Tiongkok. Sedang mencari pemasok hidangan penutup. Jadi orang pemiliknya merekomendasikan kita. Wow. Luar biasa. Tapi bukankah persaingannya terlalu ketat? Aku sudah memikirkannya. Sederhana, cukup lewati saja. Ayah, ini kesempatan langka. Kita harus membuat produk dengan pemasok lain. Saya masuk yang tidak dimiliki pemasok lain. Kamu harus membuat produk. Istri. Apa yang harus kulakukan? Bagaimanapun, aku masih tidak bisa merawat putriku. Bahwa aku kehilangan rumahku. Bagaimana aku harus memberitahunya? Kakoken. Ya, salad sayur dan 1 potong sashimi. Oke, hidangkan sashimi dulu. Kakak Hen. Siapa? Oke, spaghetti tomat. Ya, aku mengerti. Kapan anak itu kembali? Di mana rebusan Kiao Hengku? Tunggu. Katakan padaku, Kak. Aku tidak akan kembali. Meskipun dia bilang, kemarin aku sudah menerima takdir kencan butaku. Dan hasilnya? Hasilnya, ya, semua tenang dan damai. Tapi ada satu hal buruk. Satu lagi tawanan cinta telah bertambah. Dengar, kencan buta tidak terlalu menakutkan. Yang menakutkan adalah, kencan hanya beberapa jam. Lawan. Membuatmu jatuh cinta pada dirimu sendiri seketika. Gambar. Aku melompat ke depan. Orang yang kamu kencani? Jadi, dia menyukaimu sekarang? Izinkan aku mengingatkanmu. Namanya Ruan Yuing. Sekarang dia mencintaiku. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana denganmu? Apa maksudmu? Aku. Apa sikapnya? Aku akan lihat bagaimana nanti. Ketika aku melihatmu, bukan berarti aku tidak menyukainya. Jadi dekati dia dengan cepat. Jika kamu kembali lebih awal, ke ibumu setiap hari, dia tidak akan ditarik keluar dan diinterogasi. Bahkan ponselku disita. Kita bersaudara. Kenapa kamu mengatakan ini? Aku akan memberimu ponsel baru. Ini sudah cukup. Sebenarnya, saat aku kabur dari rumah kali ini, itu bukan sia-sia total. Aku mendapatkan pengalaman. Yang paling mengejutkan adalah, artinya kamu tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana kamu bertahan? Apa kamu diam-diam tinggal di villa ibumu? Apa aku bodoh? Apa aku juga akan terjebak? Pada saat itu, aku bekerja untuk keluarga Tionghoa. Dia tidak terlihat seperti gadis, dan di dalam, dia juga seorang gadis yang tidak terlalu feminin. Setiap hari sebelum fajar, aku harus mulai bekerja. Berdiri di dekat api dan memanggang coklat. Dia bekerja sebagai pengaduk manusia. Setelah itu, mengirimkan barang dengan sepeda. Aku terus berlari sampai kakiku hampir patah.
coklat di dalam kotak. Aku khawatir apakah dia aman. Tak perlu dikatakan, aku sedang mengendarai. Yang terburuk adalah, jika seorang pelanggan membeli bahkan satu coklat. Setiap kali saya menerimanya, saya harus membungkuk dalam-dalam. Kamu tahu betapa melelahkannya itu? Selain itu, hasilnya adalah tidak sepadan dengan usaha. Pesanan toko semakin menurun. Seluruh toko hampir runtuh. Kami hampir bangkrut. Ayah, toko kita belakangan ini semakin membaik. Dan sekarang ada kesempatan besar turun dari langit. Apa ada baik salah? Aku merasa seperti itu. Saringan. Ada apa, Zhong Tao? Aku ingin saringan. Apa yang kamu punya? Kurasa kamu benar-benar kehilangan penglihatan karena usia. Kuan. Ayah ada sesuatu untuk memberitahumu. Katakan, Aku tidak punya keberanian. katakan. Dengarkan aku. Beberapa hari yang lalu, mereka membawaku berjudi. Kami minum bersama. Aku pasti mabuk. Mereka memaksaku. Aku tidak punya uang untuk membayarnya. Rumah. Aku berjudi dan kalah. Saringan. Paling dulu, aku tidak punya pilihan selain berhenti sekolah. Jika kita bisa mendapatkan kesepakatan dengan resor itu, bukan hanya rumah, bahkan Hachiken bisa membayarnya. Tagihan air dan listrik bulan ini. Kamu bisa melakukannya. Aku yakin akan memenangkan kontrak besar ini. Teruskan. Toko ini sama sekali tidak bagus. Namun dikenal sebagai restoran terkenal. Keduanya hanya asal-asalan. Jelas bukan buatan tangan. Yang terakhir adalah, kualitasnya tidak buruk, tapi kurang orisinalitas. Itu sebabnya, kami akan menandatangani kontrak dengan dua toko yang bisa dan bagian coklat yang kamu butuhkan. Kami akan meminta mereka menyediakan. Manager, kenapa tidak memilih satu saja? Karena orang cenderung menjadi malas. Jika kamu menandatangani kontrak jangka panjang, sulit untuk menjamin kualitas tidak berubah. Aku harap dia terus bersaing selama masa kontraknya. Letakin kokolatnya.
Maaf, manajerku memilih produk dari toko lain. Tolong kembalikan ini. Apa? Kamu hanya makan sedikit. Kenapa? Bagaimana kamu bisa merasakannya? Kepala bagian macam apa itu? Apakah mereka punya indera perasa? Bagaimana kamu bisa menjadi kepala bagian? Tidak percaya. Apakah kamu punya selera di kulit kepala? Aku tidak makan satupun. Bagaimana kamu bisa merasakannya? Tidak ada rasa sama sekali. Aku belum pernah melihat kepala bagian seperti itu. Tidak ada rasa sama sekali. Kamu orang Tionghoa kan? Jadi, Tiba-tiba makan coklat sebanyak itu. Gula darahmu akan naik drastis. Tidak baik untuk kesehatanmu. kamu bisa makan coklat sebanyak yang kamu mau di rumah kami. Jadi, bagaimana dengan coklat di rumahmu? Kamu baru saja terus membicarakan buruk bosmu. Kepala bagian mana? Siapa lagi? Dia adalah manajer Departemen Perencanaan Resor. Aku pikir dia harus punya Departemen Makanan Busuk. Itu akan lebih cocok untuknya. Apakah ada dendam? Apa? Apakah kamu karyawan resor ini? Apakah kamu hanya ingin menuduhku? Aku dulu adalah karyawan resor ini. Tara. Kamu tidak akan mengatakan itu kan? Sebaliknya, aku berharap kau meminta seseorang untuk menyampaikan pesan. Tolong sampaikan ke kepala seksi itu. Bilang dia tidak punya selera sama sekali. Coklat kami yang luar biasa. Bukan buatan tangan murni. Beli coklat orang lain. Selera makanku pasti rusak. Ini sangat lezat. Biar aku cicipi sedikit. Silakan, cicipilah. Kukilat di rumahmu. Enak. Tapi tidak punya kepribadian. Apakah coklatku kurang karakter? Aku membuat ini tanpa tidur berhari-hari. Ini coklat spesialku. Ini sangat lezat. Bisa memicu makan berlebihan. Apa yang kau tahu? Cara kau bicaranya terdengar agak menyeramkan. Meskipun kita sama-sama orang Tionghoa dan berbicara bahasa yang sama, kalian tidak bisa langsung menjadi teman. Kita semua bertemu secara kebetulan. Dan mereka berpisah jalan. Kau menang gebas? Ini pertemuan kedua kita. Bisakah kita berteman sekarang? Pass the time. Bagaimana kau belajar membuat coklat? Ayahku adalah pembuat coklat. Aku juga bisa membuat coklat sejak kecil. Itu sebabnya. Apa yang kau katakan tadi bukan lucon sama sekali. Sungguh. Diskusiamu. Jangan meremehkan orang. Aku berteman dengan orang seusia. Jika kau bisa, pergi ke tokoku. Boleh aku memilikinya? Siapa takut siapa? Jika kau bayar, kau bisa makan sebanyak yang kau mau. Hari ini langka. Seluruh keluarga makan bersama. Kakek. Cicipi bebek talas. Kakek, kau punya tekanan darah tinggi, jadi usahakan jangan makan terlalu banyak makanan berlemak. Kakek. Bibi akan menjagamu. Bebek ini terbang dari piring. Lihat, Tenny. Terima kasih, kakak. Kamu selalu berantakan. Ngomong-ngomong. Bagaimana kencan butanya? Ini kencan buta. Apalagi yang akan kamu lakukan? Apakah Putri Nguyen Shi Siung cantik? Oh ya, Gyokuei tidak hanya cantik, elegan, percaya diri, dan sopan. Bagaimana dengan tenaga kita? Mereka cocok sekali.
Satu-satunya kekhawatiran adalah, bagaimana jika Tenraku tidak suka? Itu konyol. Latar belakang pendidikan Tenraku. Mengingat penampilan dan latar belakang keluarganya, pasti dia tidak akan mencari-cari kesalahan? Ayah. Tenraku pasti pemuda yang beruntung. Satu-satunya putri Nguyen Shisyung adalah milik seluruh kota. Semua pedagang kaya dan elit ingin menjadi Nguyen Shisyung. Itu first thing you can talk. Benar. Dan putri keluarga terkemuka. Pemuda yang lebih bisa diandalkan akan menyukainya. Teni, bawa sayuran. Terima kasih, Ibu. Kakakku selalu populer di kalangan perempuan. Pasti. Aku pikir Tamae juga akan jatuh cinta pada kakakku. Kakek. Hanya bertanggung jawab untuk kejuruhan. Kami tidak akan bertanggung jawab setelah itu. Selalu menghitung. Kakek, apakah kamu tidak percaya diri? Apakah aku tidak aman atau dia tidak aman? Kakek. Aku bisa memberitahumu dari pengalaman bertahun-tahun. Saat aku melihatnya, aku tahu dia menyukaiku. Ayah. Won Shixiang. Perusahaan kami. Saya sangat tertarik dengan beberapa proyek. Keluarga Duan dan Nguyen terus bertukar. Dan akhirnya menjadi keluarga. Perkembangan kami akan lebih baik. Saya pikir begitu. Kalau begitu, Kekak. Saya berharap Anda menyambut pengantin cantik ini ke keluarga Anda. Saya menunggu. Bagus memiliki hubungan yang alami. Tapi, denganku, kamu tidak boleh mengacaukannya. Keluarga Nguyen. Mereka adalah mitra masa depan grup kami. Kita tidak bisa membuat mereka marah. Maxims. Karena kamu khawatir tentang denganku, saya merasa lebih tenang. Kami adalah keluarga dan ini yang seharusnya kami lakukan. Saya tahu banyak tentang denganku. Ayah, denganku adalah anak kami. Tentu saja, saya tahu dia sedikit nakal. Tapi orang luar tidak mengerti. Kamu mungkin berpikir dia hanya anak kaya yang manja. Saya mengerti. Meishin, keluarga Luan. Saya khawatir mereka tidak akan mengerti tenraku saya. Saya khawatir. Saya pergi jauh ke rumah Luan. Tenraku mencoba menghindari perjodohan. Sudah kubilang aku kabur dari rumah, kan? Apakah itu benar-benar terjadi? Tidak. Ayah, aku tentang perjodohan. Aku baru saja berbicara denganmu baru-baru ini. Meishin dan teman sekelas lamanya Lupin. Aku tidak menyadari kami sudah sedekat ini belakangan. Jadi Meishin, Pergi ke rumah Luan. Apakah kamu mengatakan hal buruk tentang tenraku kami? ayah, itu tidak buruk. Sebenarnya, Luan Shixiong dan istrinya, mereka adalah orang yang sangat cerdas. Setelah mengetahui situasinya, mereka adalah Yuin. Dia bertekad untuk mengatur sesi perjodohan untuk tenraku. Aku sangat berharap ini akan berhasil. Tapi, jika ada niat jahat di baliknya, ini tidak akan berjalan dengan baik. Itu benar. Aku tiba-tiba saja membicarakan topik ini. Bagaimana kamu bisa ikut campur? Ayah, Michaela Sayuran. Pertemuan pertama berhasil. Untuk merayakan, mari kita minum bersama. Ayo, kakek. Lihat, kakek. Coklat ini Sangat enak. Rasa yang aneh. Ini pertama kalinya aku mencobanya. Kiwi itu asam dan manis. Ini adalah rasa cinta pertama. Kesegaran itu membuat coklat terasa lebih kaya. Warna oranye ini Dibuat dengan menambahkan jeruk mandarin. Aroma jeruk.
Sangat cocok dengan kekayaan rasa coklat. Itu cukup berkomitmen. Buah coklat ini, jangan tertipu oleh warnanya. Rasanya kelas 1. Benar-benar kelas 1. Tapi, mengapa kamu mengikutkan coklat ini dalam kompetisi? Mungkin tidak ada. Dua coklat ini. Meskipun kami taruh di toko, pelanggan sepertinya tidak ingin memakannya. Kalau begitu, kakek. Toko. Bagaimana pelanggan tetapnya? Saya bisa pada alangnya, ibu, dan akan ada dari awal. Itu tidak mengejutkan. Cake. Seperti coklat yang melanggar norma. Untuk langgan yang konservatif, mudah ditolak. Tapi tamu resor, mereka datang dari seluruh dunia. Jadi, para ibu, bagaimana cara menerima? Ini benar-benar berbeda. Kalau kamu membeli coklat ini untuk manajer resor, biar aku mencobanya. Kalau kamu memberikannya, mungkin kamu akan berubah pikiran. Maaf, Aku rasa tidak mungkin. kenapa? Setelah kerja, aku sudah mengirim kontraknya. Dengan kata lain, kamu adalah manajer resor, kan? Hello, namaku Lee Yunsen. Halo. Ibu, kenapa belum? Sudahkah Bibi dan Paman keluar? Jangan banyak tanya. Cake. Kurasa dia mengurungku di dalam rumah untuk ceramah. Ayo pergi. Kakakapar. Kamu benar-benar luar biasa. Di depan kakekku, dia mengalahkanku tanpa jejak. Luar biasa. Mason, kamu yang bertanggung jawab mengelola cabang. Sebaiknya kamu fokus. Ayo, Tino. Selamat tinggal, Paman dan Bibi. Denny, kakak. Jangan lupa telepon aku. Dah. Pulang. Ibu, tahukah kamu tadi itu sangat keren? Kamu tajam lidah dan tenang. Pada saat itu, selalu sangat, aku terkesan. Jadi, fokus lebih cepat. Suatu hari, giliranmu akan tiba dalam pertarungan ini. Kamu lihat, cele ini. Dia tidak pernah pulang awal atau terlambat. Tapi aku harus kembali sekarang. Tenny dan Jokweiku akhirnya. Ketika percikan api mulai muncul. Dengan sikap anak kaya yang manja. Jia beh mimpi mini kaiyuing. Aku sedang bermimpi.